Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 masih mengikuti seorang kakek yang tidak dikenalnya. Kemanakah mereka akan pergi? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Dugaan Wiro bahwa si kakek akan menuju ke pondok tersebut tidak meleset. Pintu pondok mengeluarkan suara berkereketan ketika dibuka. Nek. Kedua orang ini masuk dan si kakek menutupkan pintu kembali. Wiro memandang berkeliling. Tak ada jendela atau lubang angin. Lama-lama terasa pengap di dalam situ. Di mana-mana abu menebar. Di sudut-sudut pondok tampak laba-laba membuat sarangnya. Perlu apa sih kita masuk ke sini kalau cuma tegak dan membisu begini rupa? Tanya Wiro akhirnya kesal. Orang tua itu tak menjawab. Dia berdiri tanpa bergerak dengan kepala setengah mendongak. Kelihatannya dia seperti tengah memasang telinga tajam-tajam. Kita menunggu seseorang di sini, tanya Wiro lagi. Tetapi tidak ada jawaban. Ini menjengkelkan murid Sinto Gendeng. Ketika dia hendak membuka mulut kembali, tiba-tiba Lord Gambir Seta melangkah ke salah satu sudut pondok. Dilihatnya orang tua ini menggerakkan jari-jari tangannya menekan salah satu bagian dari tiang pondok yang sudah lapuk dimakan bubuk. Wiro terkejut dan hampir tak percaya ketika tiba-tiba lantai pondok yang terbuat dari papan itu membuka di sebelah tengah. Dan di bawahnya kelihatan sebuah tangga batu menurun menuju sebuah gang. Lord Gambir Seta melangkah menuruni tangga setelah terlebih dulu memberi isyarat pada Wiro agar mengikuti. Melihat sikap si mata satu ini yang terus-terusan terasa aneh, mau tak mau, lama-lama pendekar kita jadi curiga. Ia tak mau mengikuti turun dan tetap di tempatnya. "Lekas masuk," kata Lord Gambir Seta. Ketika dilihatnya Wiro tak bergerak, Wiro menggeleng. "Terus terang saja ya, aku mulai curiga terhadap orang tua." "Curiga atau tidak, lekas masuk. Aku tak punya waktu lama." "Soal waktu, itu urusanmu. Cukup aku mengikutimu sampai di sini. Selamat tinggal." Wiro putar tubuh dan siap melangkah keluar pondok. Namun ucapan si kakek membuatnya kemudian membatalkan niat. "Kau ingin melihat dunia persilatan musnah di tangan manusia jahat itu? Kau ingin pembunuhan, penculikan, dan pemerkosaan berlangsung terus sampai kiamat? Hingga kelak pada suatu ketika aku dan juga kau bakal menjadi korban keganasannya." Wiro jadi garuk-garuk kepala. Lalu menjawab, "Kakek aneh. Kalau kau memang punya maksud baik, kenapa kau terlalu banyak merahasiakan segala sesuatunya padaku? Kau selalu menutup mulut, tak pernah menjawab setiap kutanya. Bukan mustahil, kau memang rangga lelanang seperti yang dikatakan oleh 4 teratai darah." "Siapa diriku? Setiap orang boleh menduga 1000 cara, 1000 macam. Maksud baikku terhadap dunia persilatan tak ada artinya. Tidak beda dengan setetes air yang dicemplungkan ke dalam lautan. Kalau kau tak mau ikut aku, peduli setan. Asal jangan kau nanti menyesal seumur hidup sampai ke liang kubur." Habis berkata begitu, Lord Gambir Seta kembali menuruni tangga batu. Wiro bersiul, garuk-garuk kepala.
Tiba-tiba dari mulut gang sebelah bawah tangga batu menggema satu suara halus tapi amat jelas. "Pendekar 212, jangan terlalu banyak bercuriga. Kau berada di tengah-tengah orang-orang yang satu haluan." Siapa pula yang bicara itu?" tanya Wiro Sableng. Dilihatnya, Lord Gambiseta terus melangkah menuruni tangga. Akhirnya, pendekar kita melangkah juga mengikuti kakek mata satu itu. Begitu sampai di anak tangga terakhir, bagian atas lubang tertutup dengan sendirinya. Keadaan kini jadi gelap gulita, tapi Lord Gambiseta melangkah cepat seperti dalam terang saja, seolah-olah dia punya mata lebih dari satu. Wiro setengah memaki, tetapi juga penuh rasa ingin tahu mengikuti terus. Benar-benar nih kakek. Lorong itu ternyata amat panjang. Akhirnya mereka sampai di hadapan sebuah pintu batu berwarna putih. Wiro berpikir-pikir siapa gerangan orang yang tadi mengeluarkan suara halus tapi jelas itu. Pasti orangnya ada di belakang pintu itu. Dan pastilah dia seorang manusia luar biasa karena sanggup mengirimkan suara sedemikian jauh. Lord Gambiseta mengetuk pintu batu itu. Pintu bergeser ke samping secara aneh. Rek. Di belakang pintu kelihatan sebuah lorong panjang diterangi lampu-lampu minyak. Keduanya memasuki lorong. Pintu batu putih di belakang mereka menutup dengan sendirinya. Pada ujung lorong muncul sebuah pintu batu yang kali ini berwarna merah. Seperti tadi, kembali Lord Gambiseta mengetuk pintu batu ini 3 kali. Pintu terbuka. Rek. Di hadapan Wiro tampak sebuah ruangan amat besar yang keseluruhan lantai, dinding, dan langit-langitnya tertutup permadani berbunga-bunga. Di ujung kamar terdapat sebuah jendela. Jauh di belakang jendela tampak sebuah sungai dengan air terjun yang tinggi. Segala sesuatunya di luar jendela itu adalah rimba belantara yang tak pernah dijejaki manusia. Yang menarik perhatian Wiro saat itu ialah 2 orang yang berada di samping kanan ruangan besar. Yang satu, seorang kakek berbadan gemuk macam gentong, tetapi mengenakan pakaian yang kekecilan. Orang ini berbaring melunjur di atas sebuah kursi malas. Sebatang pipa terselip di sela bibirnya. Asap pipa itu menaburkan bau yang tidak sedap. Di sebelah si gemuk duduklah seorang tua berjanggut putih. Di pangkuannya terletak 2 buah bumbung tuak. Meskipun orang ini agak membelakang, tapi Wiro segera mengenalinya. Dewa Tuak. Wiro berseru memanggil. Orang yang dipanggil tidak berpaling, melainkan keluarkan suara tertawa bergelak lalu berkata, "Cepatlah masuk Wiro, agar kita bisa lebih lekas berunding mengatur rencana." Wiro kerenyitkan kening. Sesaat dia memandang pada Lord Gambiseta. Selagi si mata satu ini menutup pintu batu merah, Wiro melangkah ke hadapan si kakek janggut putih yang dipanggil Dewa Tuak, lalu menjurah dalam dan juga menjurah pada si gemuk di kursi malas. Menurut dugaan si Wiro, si gemuk inilah tadi yang telah mengirimkan suara jarak jauh. "Duduk." Si gemuk mempersilahkan, suaranya halus. Wiro duduk di kursi yang terletak di samping Dewa Tuak, sementara Lord Gambiseta mengambil kursi lain. "Guru, harap maafkan," kata Lord Gambiseta pada si gemuk yang mengisap pipa. "2 bulan mencari, baru aku berhasil menemui pemuda ini." Ternyata si gemuk ini guru si picak, kata Wiro dalam hati. Si gemuk menyedot pipanya dalam-dalam lalu meniupkan asap. Tampak dia membuka mulut. Wiro menyangka si gemuk ini hendak mulai bicara. Ternyata dia menguap lebar-lebar dan lama sekali. "Jika 1 jam saja kalian terlambat, pasti aku sudah tidur lagi. Dan segala sesuatunya akan percuma saja. Karena aku tak akan bangun dalam tempo 6 kali bulan purnama," kata si gemuk pula. Suaranya halus dan sember. "Dapatkah kita mengatur rencana sekarang?" tanya Dewa Tuak sambil usap-usap bumbung tuaknya.
Si gemuk untuk kedua kalinya menguap lebar dan panjang hingga matanya tampak berair. Dewa Tuak, Viro menyeling. Mohon dijelaskan, dengan orang gagah dari manakah saat ini aku berhadapan dan siapa nama atau gelarnya? Lalu bagaimana pula kita bisa bertemu di sini? Semuanya telah diatur, memberitahu Lord Gambiseta. Ya, diatur untuk satu rencana besar, sambung Dewa Tuak. Jelasnya, rencana besar apa sih? Tanya Wiro kembali. Si gemuk berdaham beberapa kali. Mohon dijelaskan, orang gagah dari manakah saat ini aku berhadapan dan siapa nama atau gelarnya? Lalu bagaimana pula kita sampai bisa bertemu di sini? Semuanya telah diatur, memberitahu Lord Gambiseta. Iya, diatur untuk satu rencana besar, sambung Dewa Tuak. Jelasnya rencana besar apa sih? Tanya Wiro kembali. Si gemuk berdaham beberapa kali. Aku akan terangkan anak muda. Aku akan terangkan. Dia menoleh pada Dewa Tuak. Coba terangkan dulu siapa aku ini padanya. Dewa Tuak mengangguk lalu berkata, Wiro, saat ini kita berada di tempat kediaman tokoh paling tua di dunia persilatan. Umurku lebih dari 80 tahun. Tapi si gemuk ini berusia 2 kali umurku. Buset! Terlompat kata-kata itu dari mulut Wiro secara tak sengaja saking kagetnya. Menyadari ketidaksopanannya, buru-buru pemuda ini minta maaf. Maaf. Dan Dewa Tuak melanjutkan penjelasannya. Dia tokoh silat paling tua, juga paling gemuk. Beratnya hampir 2,5 kuintal. Di samping itu, dia mendapat cap sebagai manusia paling malas di seluruh dunia karena sifatnya doyan tidur. Itu sebabnya dalam dunia persilatan dia diberi nama si Raja Penidur. Terbelalaklah Viro Sablang ketika mendengar siapa adanya si gemuk itu. Selagi digembleng di puncak Gunung Gede oleh gurunya Eyang Sinto Gendeng, sang guru pernah menerangkan bahwa satu-satunya manusia yang dianggap paling tinggi ilmu kepandaiannya dalam dunia persilatan ialah seorang lelaki gemuk bergelar si Raja Penidur. Usianya sudah amat lanjut. Karena sifatnya yang pemalas dan suka tidur, dia jarang muncul dalam rimba persilatan karenanya kurang dikenal. Menurut Eyang Sinto Gendeng, kalau sekali Raja Penidur ini tidur, maka 3-4 bulan mungkin belum bangun-bangun sekalipun gunung meletus di bawah ranjangnya. Kini Wiro tahu itulah sebabnya Lord Gambiseta selalu mendesak agar cepat-cepat dalam perjalanan. Wiro benar-benar tidak menduga kalau hari itu dia bakal bertemu muka dengan tokoh nomor 1 itu. Sekarang soal rencana, kata si Raja Penidur. Tapi ucapannya terputus karena lagi menguap dan kucak-kucak mata. Meskipun aku bisa cuma tidur dan malas-malasan di sini, tapi apa yang terjadi di dunia persilatan tidak luput dari perhatianku. Beberapa tokoh silat berkunjung ke sini 3 bulan lalu dan menerangkan semua kejadian di luar sana. Kejadian-kejadian yang benar-benar menggegerkan, biadab terlebih serta tak mungkin dibiarkan lebih lama. Si gemuk ini berhenti sesaat lalu untuk menguap. Baru meneruskan. Menurut hematku, hanya ada satu manusia yang memiliki ilmu siluman dan mampu terbuat seperti itu, yakni Datuk Siluman dari Bukit Hantu. Maka kusuruh muridku Lord Gambiseta untuk melakukan penyelidikan. Siapa sebenarnya keparat biang rencana itu dan di mana dia bercokol. Ternyata diketahui Datuk Siluman sudah mati
tembus di bawah runtuhan lama rumahnya atau dibunuh orang atau bunuh diri. Ini memberi pengertian bahwa ada seorang lain yang jadi penimbul malapetaka itu dengan ilmu mirip sekali seperti yang dimiliki Datuk Siluman. Dan penyelidikan muridku ternyata tidak sia-sia. Aku mengantuk. Tak tahan beratnya mata ini. Aku mau tidur. Guru, berkata Lord Gambiseta. Jika kau tidur, percumalah semua ini. Si Raja Penidur menguap, lalu mengulet dan geleng-gelengkan kepalanya berulang kali untuk membuang ngantuk. Setelah menyedot pipanya dalam-dalam, baru dia melanjutkan. Bangsat penimbul malapetaka keji itu bernama Sonya. Dia bercokol di sebuah goa yang bangunan dalamnya tidak beda dengan tempatku ini. Goa itu terletak di Teluk Gonggo. Si gemuk kembali menguap. Sonya memiliki ilmu siluman yang luar biasa. Mungkin dia bukan murid Datuk Siluman, karena sejauh ku ketahui Datuk Siluman tidak punya murid. Tapi tidak bisa tidak, manusia biadab ini pasti memiliki hubungan dengan Datuk Siluman. Ilmu hitamnya lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan celakanya dia tidak bisa mati, tidak bisa dibunuh. Wiro batuk-batuk lalu berkata, Raja Penidur, aku tolol ini mohon penjelasanmu. Bagaimana ada manusia yang tidak dapat dibunuh atau tidak bisa mati? Setiap makhluk hidup pasti mati, itu hukum yang kuasa. Dewa Tua dan Lord Gambiseta tersenyum. Rupanya kedua orang ini sudah tahu banyak tentang manusia bernama Sonya itu. Apa yang kau katakan itu memang benar orang muda, jawab Raja Penidur. Tapi Sonya bukan manusia biasa lagi, tak dapat disebutkan manusia. Dia malah sudah melebihi siluman, dan hanya akan mati bila kita mengetahui titik kelemahannya atau pantangannya. Kabarnya dia punya 2 pantangan. Aku cuma tahu 1, sialan betul. Raja Penidur kembali menguap. Dia memandang pada Lord Gambiseta dan berkata, Muridku, jelaskan padanya pantangan itu. Lord Gambiseta mengangguk. Ketinggian ilmu kesaktian dan kehebatan ilmu kebal manusia siluman ini akan punah bila mana tubuhnya terkena air hujan. Wiro garuk-garuk kepala, sedang Dewa Tua keringitkan kening sambil usap-usap janggut yang putih. Aneh dan hampir tak masuk akal, kata Dewa Tua. Memang setiap ilmu siluman selalu diselimuti keanehan, kata Lord Gambiseta. Raja Penidur menyambung. Rasanya Sonya tidak sendirian. Selain memelihara puluhan perempuan culikan, dia juga dikelilingin oleh tokoh-tokoh silat baik dari golongan putih maupun hitam. Mereka menjadi budaknya di luar sadar. Perempuan-perempuan malang itu harus diselamatkan. Juga tokoh-tokoh silat golongan putih. Terhadap mereka dari golongan hitam, kalian tak usah ragu-ragu bertindak. Jika selama ini mereka sukar diatur dan sulit dibasmi, kali ini kalian punya kesempatan untuk turun tangan. Persoalannya kuserahkan pada kalian bertiga. Raja Penidur, berkata Wiro, kau bilang persoalannya kini pada kami bertiga. Jika tokoh-tokoh silat kawakan sebelumnya tak berhasil membekuk manusia siluman itu, bagaimana mungkin aku yang masih hijau ini bisa turun tangan? Si gemuk tertawa mengekeh. Jangan terlalu merendahkan diri orang muda. Siapa yang tidak kenal tahu Sinto Gendeng? Siapa yang tidak pernah dengar murid yang berjuluk Pendekar 212? Aku yakin kalian bertiga bisa bekerja sama membantai manusia siluman. Terus lagi pula ingat akan satu ujar-ujar. Kapal besar belum tentu tenggelam oleh ombak besar, tapi mungkin tenggelam oleh bocor kecil. Dewa Tua, ingat,
kau bertugas membawa air hujan dalam bumbung bambumu itu. Dewa Tuak usap-usap bumbung bambunya. Malangnya nasibku kali ini. Agaknya aku terpaksa puasa minum tuak selama menjalankan tugas ini. Lord Gambiseta, kau punya tugas menyelamatkan tokoh-tokoh golongan putih yang disekap di Teluk Gonggok. Dan Wiro, kau berkewajiban membasmi mereka yang dari golongan hitam. Lalu, bagaimana dengan perempuan-perempuan yang puluhan itu dan kabarnya cantik-cantik? Siapa yang dapat tugas menyelamatkan? Tanya Wiro. Dewa Tuak tertawa gelak-gelak. Lord Gambiseta senyum-senyum sedang si Raja Penidur kembali menguap. Mereka sudah berang tentu harus diselamatkan. Aku percaya kau bisa mengaturnya, Wiro, jawab si Raja Penidur kemudian. Kau sendiri tidak ambil bagian dalam tugas besar ini? Aku, ujar Raja Penidur ketika mendengar pertanyaan Wiro itu. Dihembuskannya asap pipanya jauh-jauh. Perlu apa aku turun tangan mencapaikan diri? Lebih enak tidur di sini. Dia menguap kembali. Kalian saksikan sendiri, kata Lord Gambiseta sambil menggoyangkan kepala ke arah gurun yang sudah pulas. Baru 8 minggu yang lalu dia bangun setelah tidur selama 4 bulan dan kini sudah pulas lagi. Untung kita lekas sampai di sini. Kalau tidak, berarti dunia persilatan akan terus tenggelam dalam malapetaka sampai beberapa bulan di muka. Wiro hanya garuk-garuk kepala. Telah banyak dilihatnya tokoh-tokoh silat bersifat aneh, tapi si gemuk satu ini nomor 1 aneh. Angin bertiup kencang memapasi 3 ekor kuda yang dipacu menuju ke utara. Dari debu yang melekat di tubuh kuda serta para penunggangnya, nyata bahwa mereka telah menempuh perjalanan jauh. Sekeluarnya dari rimba belantara, mereka memasuki daerah berpasir yang ditumbuhi pohon kelapa. Orang-orang ini adalah pendekar 212 Wiro Sableng, Lord Gambiseta, dan Dewa Tuak. Mereka menghentikan kuda masing-masing di ujung bukit pasir yang terjal. Kita berhenti di sini. Perjalanan dilanjutkan dengan jalan kaki, kata Lord Gambiseta. Saya melompat turun dari punggung kuda, ikuti 2 orang lainnya. Bagaimana keseruan petualangan Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 kali ini? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.